Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Hasil Lampak Bahan. Pertama-tama terima kasih yang sudah menonton video saya. Dalam video ini saya akan melakukan proses pengetukan dan pengayunan pada manggar aren. Biasanya saya melakukan pengetukan dan pengayunan pada manggar aren setiap 5 hari kawan-kawan. Dalam satu pengetukan dan pengayunan saya melakukannya langsung maksimal. Dan seperti inilah prosesnya yang biasa saya lakukan pada manggar aren teman-teman. Pertama-tama saya melakukan pengayunan 120 kali. Pengayunan saya lakukan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan juga teman-teman, supaya manggar ini tidak mengalami keretakan. Dan manggar ini kita akan potong atau kita akan sadap setelah manggarnya ini mekar teman-teman. Setelah pengayunannya saya rasa sudah cukup, lanjut saya melakukan pengetukan teman-teman. Dan ini adalah alat ketuk yang saya gunakan. Dan ini manggar sedang. Ini dari kayu manis teman-teman. Beratnya sekitar 8 ons. Dan seperti ini cara saya dalam melakukan pengetukan pada manggar aren. Pemukulannya kita lakukan harus merata pada seluruh manggar ini teman-teman. Pemukulannya juga tidak boleh terlalu keras, karena kalau kita melakukannya terlalu keras dapat menyebabkan manggarnya ini mengalami keretakan. Jadi hasil panennya nanti kurang maksimal.
sini banyak nyamuknya teman-teman. Apalagi pada pangkal manggarnya sekitaran sini pemukulannya harus lebih banyak kita aplikasikan agar niranya muncrat teman-teman. Di sini banyak hewan-hewan kecil yang sudah hinggap di manggarnya teman-teman, karena sudah mengeluarkan minyak. Dan ini sebentar lagi atau seminggu 2 minggu lagi sudah mekar teman-teman. Dan manggarnya ini tidak semua kulitnya saya kupas, supaya efek pukulannya itu tidak menyebabkan manggarnya lembam teman-teman. Bertani aren sangat seru. Kita buat dia sampai maksimal supaya nantinya menghasilkan nira yang berkelanjutan dan dapat kita panen setiap hari pagi sore, dapat menghasilkan cuan. Ini adalah proses tradisional untuk menghasilkan nira aren, dan prosesnya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu sudah menghasilkan, dan tidak semua manggar pohon aren itu menghasilkan nira aren juga teman-teman. Kadang tergantung prosesnya juga. Dan ini adalah aren lokal, dan manggar pertama kedua pernah saya sadap dan hasilnya juga maksimal. Tapi untuk membuat minuman tradisional atau tuak, bagusnya kolang kalingnya tidak diambil teman-teman. Kalau untuk gula merah, kolang kalingnya diambil untuk dijadikan makanan kolang kaling tidak masalah, karena itu tidak mempengaruhi kualitas gula aren. Oke teman-teman, sampai di sini dulu proses pengetukan dan pengayunan pada manggar arennya. Semoga videonya bermanfaat. Dan seperti itulah cara saya dalam melakukan proses penyedapan aren untuk menghasilkan nira yang berkelanjutan yang dapat kita panen setiap hari. Dan ini salah satu pohon aren yang sudah menghasilkan teman-teman. Ini dia sudah menghasilkan sekitar 8 bulan dan hasilnya sangat memuaskan, bisa membantu perekonomian kita. Oke teman-teman, cukup sekian dulu videonya. Semoga
videonya bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Salam petani aren.